Nah, lanjut ke moisturizer. Aku moisturizernya ada 2. Nah, ini dari Azarin sama dari Emina yang Bright Stuff. Nah, ini dari Emina Bright Stuff yang for acne skin. Terus ada juga yang dari Azarin. Nah, aku dua-duanya pakai ini. Kadang kalau yang ini aku bisa pakai siang dan malam, tapi siangnya kadang aku pakai ini juga. Nah, kenapa aku pakai ini? Karena dia mengandung SPF 15. Nah, kadang aku itu sebenarnya jarang keluar rumah, dan kalau misalnya di dalam rumah sayang banget pakai sunscreen yang SPF-nya 35 atau 45. Jadi aku biasanya pakai moisturizer yang ada sunscreennya. Kita bahas yang ini dulu ya, yang Azarin. Nah, dia itu teksturnya agak gel gitu. Bentar dulu ya. Nah, dia itu teksturnya agak gel gitu, enak sih sebenarnya. Terus setelah pakai itu rasanya itu dingin gitu, walaupun kadang agak lama tapi tetap terasa dingin. Jadi aku suka banget pakai ini. Nah, langsung ke ingredientsnya ya, karena dia punya ingredients yang sangat simple. Ingredientsnya dia ada sodium allantoin PCA. Dia bermanfaat sebagai penenang kulit dan juga antiinflamasi. Terus sodium hyaluronate, dia sebagai pelembab kulit juga. Terus centella asiatica, dia juga sebagai pelembab. Terus skin conditioner atau soothing skin gitu. Terus dia juga antioksidan. Terus ekstra kayu manis sebagai humectant, dan oil control juga astringent. Terus ada niacinamide sebagai pencerah kulit, panthenol atau provitamin B3 sebagai pelembab kulit. Terus royal jelly juga pelembab dan juga menutrisi dan melindungi kulit, dan juga dia antiinflamasi. Terus ada arbutin pencerah kulit. Terus resveratrol biasanya ditemukan di anggur merah. Dia mempunyai antioksidan yang tinggi. Bahan pelengkapnya ada air atau aqua, santan gam sebagai pengental, terus sodium acrylates cross polymer sebagai pengental juga, biasanya kayak gel-gel gitu. Terus chlorphenazine sebagai pengawet, phenoxyethanol sebagai pengawet, glycerin sebagai pelembab atau sebagai humectant, propanediol sebagai pelarut, dan polyquartenum 7 sebagai antiseptic agent. Kelebihannya dia bisa digunakan untuk semua tipe jenis kulit. Terus dia itu tidak mengandung alkohol, tidak mengandung fragrance atau parfum, juga tidak mengandung paraben. Dia fungal acne safe juga. Terus non comedogenic juga. Untuk klaimnya dia brightening acne mark, di aku belum terasa ya. Punya aku masih punya banyak bekas-bekas jerawat yang hitam. Di aku belum terasa karena aku makainya juga sekitar 2 bulanan masih. Terus aku juga gak pakai serum AHA/PHA gitu, jadi emang aku nggak ngerasa brightening acne marknya, nggak kerasa di aku. Terus magnifying oil control, aku ngerasanya pas waktu dipakai di siang atau pagi hari. Tapi kalau malam hari di sini masih ada, di wilayah T-zone itu masih oilnya masih ada, masih keluar kalau dipakai semalaman. Terus pore tightening atau mengencangkan pori-pori, ya pori-poriku sebenarnya itu besar-besar. Terus kalau pakai ini lumayan kencang, tapi sebenarnya nggak efeknya itu nggak permanen gitu, sementara aja. Nah, lanjut ke moisturizer yang kedua, ini dari Emina. Teksturnya ini dia creamy, terus nggak gel seperti yang Azarin tadi. Dia itu lumayan lebih kental, dan ada putih-putihnya itu, ada efek tone up-nya itu karena dia ini salah satunya mengandung sunscreen. Jadi emang di muka itu ada tone up-nya.
Kalau di aku yang wajahnya gelap itu ya lumayan ada abu-abu gitu. Ingredientsnya dia mempunyai bahan aktif yaitu niacinamide sebagai pencerah kulit, terus copriolyticone sebagai penghambat perkembangan bakteri, terus allantoin sebagai pelembab kulit juga, tocopherol acetate, vitamin E dan juga sebagai vitamin E dan melindungi kulit dari sinar UV. Terus centella asiatica dia melembabkan kulit dan juga skin soothing. Terus sarkosin dia sebagai menormalkan produksi sebum dan meminimalisirkan ukuran pori. Terus ada ekstrak kayu manis sebagai antioksidan. Terus actinidia atau ekstrak summer plum berfungsi sebagai antioksidan dan mempunyai vitamin C yang tinggi, menjadikan kulit kita lebih cerah. Untuk agen sunscreennya ada ethylhexylmethocyanamide, perlindungan dari UVB, tapi dia tidak photostable. Dia akan berkurang 10% selama 30 menit terpapar dari sinar matahari. Terus ada methylbenzylidene comfort, juga dia akan berkurang 10% SPF-nya setelah 65 menit terpapar, berkurang 50% setelah 345 menit terpapar. Bisa dikatakan agak fotostabil dan membantu menstabilkan avobenzone. Nah, selanjutnya butylmetoxybenzoyl methan, dia sebagai UVA filter, tidak photostable karena kehilangan 36% kapasitasnya setelah 1 jam terpapar. Yang terakhir ada titanium dioxide, sunscreen fisik, dia sangat photostable. Kelebihan dari produk ini, dia non alkohol, non paraben, dan juga oil free. Dia tetap mengandung fragrance. Jadi untuk yang kulitnya sensitif tetap harus dipertimbangkan. Dia juga non komedogenik. Ada bahan-bahan yang ada potensi komedogenik tapi itu potensinya rendah, tapi dia tidak fungal acne safe. Untuk klaimnya dia bisa membuat kulit kamu cerah dan juga glowing. Di aku cerah iya, tapi bukan lebih ke cerah sih, kayak karena dia ini kan mengandung titanium dioxide ya, jadi emang ada tone up-nya gitu. Untuk glowing ya aku ngerasa masih glowing sih, tapi glowing karena emang aku punya minyak. Terakhir sunscreen, aku juga pakai 2 sunscreen, ini Azarin dan juga Agnes. Aku juga makainya terserah aku. Kalau aku lagi pengen pakai sunscreen ya pakai sunscreen yang chemical ya pakai Agnes. Kalau pengen yang physical ya aku pakai bukan physical sih sekarang, dia lebih ke hybrid ya, aku pakai yang Agnes. Dua-duanya punya kelebihan tersendiri. Nah, ini aku mulai dari yang ini dulu ya. Teksturnya itu lebih ke gel, tapi ini ada warnanya gitu, kayak tadi yang Emina, tapi dia lebih apa ya, lebih gel gitu, lebih enak, gampang di apply atau gampang diratakan karena emang dia itu chemical sunscreen. Beda sama ini, tapi ini lama ngeset di wajah. Kalau yang ini agak susah emang diratakan di kulit. Bukan gak susah sih, ini emang enak aja, soalnya ini kan bentuknya cair, tapi ini kalau lagi harus cepet-cepet diratain di kulit, soalnya ini cepet ngesetnya.
Nah, aku mulai dari ini dulu. Udah ya tadi. Nah, ini langsung ke ingredientsnya. Untuk ingredientnya, dia punya bahan aktif antara lain ekstra aloe vera yang mengandung antioksidan dan vitamin A, juga vitamin C. Lalu ekstra krokot, dia mengandung vitamin A, C, dan E, dan juga sebagai antioksidan. Terus sodium hyaluronate sebagai pelembab, niacinamide sebagai pencerah. Terus ekstra timun sebagai skin soothing. Terus ekstra green tea antioksidan. Terus buah delima sebagai pencerah dan juga antioksidan. Terus propolis antibakteri. Terus ekstra tanaman spruce antioksidan dan pencerah kulit. Ada allantoin sebagai pelembab dan juga skin soothing. Ada panthenol juga pelembab kulit juga. Terus untuk agen sunscreennya ada ethylhexyl mectocinamide. Dia UVB protecting ya. Dia tidak cukup photostable karena berkurang SPF-nya sebanyak 10% dalam waktu 35 menit. Terus ada avobenzone, dia merupakan UVA filter. Dia juga tidak cukup photostable karena kehilangan 36% kapasitasnya setelah 1 jam. Terus yang terakhir ada octocrylene, dia UVA dan UVB protection. Dia cukup stabil karena hanya berkurang 10% dalam di 95 menit pemakaian. Bahan pelengkapnya dia ada aqua sebagai pelarut utama, glycerin sebagai pelarut juga, propanediol sebagai pelarut, polymethyl methacrylate sebagai penambah kekentalan, phenoxyethanol sebagai pengawet, butyl glycol sebagai pelarut, sodium acrylates sebagai pencipta formula bertekstur gel, santan gum sebagai pengental, disodium epta sebagai pelekat, ada fragrance-nya, dan ada lecithin atau pengemulsi. Kelebihan dari produk ini, dia tidak mengandung paraben dan juga tidak mengandung alkohol, tapi dia tetap mengandung parfum. Dia juga oil free dan tidak ada white cast-nya karena dia sunscreen-nya bentuknya chemical. Di kemasannya aku gak dapet klaimnya sih, dia cuman daily skin protection for the sunscreen hater, tapi kayaknya garis besarnya dia itu selain melindungi kita dari sinar matahari, tapi dia juga melembabkan kulit karena banyak banget ingredientsnya yang sangat melembabkan. Untuk di aku sendiri ya, dia memang melembabkan, bahkan ini kayak seperti lebih pelembab daripada sunscreen itu sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya emang ini bagusnya emang seperti ini gitu. Dia pengennya emang seperti ini karena di samping sinar melindungi sinar matahari, kalau misalnya kulit kita kebakar sunburn, komposisi tadi yang melembabkan itu bisa menyejukkan kulit kita. Jadi kayak semacam kita di waktu hujan minum jahe tapi juga pakai jaket, jadi tubuh tetap hangat dari jaket dan juga tetap hangat dari jahenya. Yang terakhir ini Acnesivitin. Nah ini dia teksturnya itu cair gitu, agak cair gitu, tapi cair kental gitu. Ini warnanya sebenarnya warna natural gitu sih, kayak warna bedak yang warna natural gitu. Ini mudah di apply juga sih sebenarnya di kulit, dan juga dia ini gampang setnya di kulit. Langsung ke ingredientsnya.
ingredientsnya, dia mempunyai bahan aktif antara lain tocopherol acetate sebagai vitamin E dan juga antioksidan, terus pyridoxine HCl sebagai vitamin B dan juga antioksidan, Hostimen 5-ol sebagai antimikroba. Untuk agen sunscreennya dia ada zinc oxide, dia sebagai UVA dan UVB filter. Dia sunscreen yang paling photostable dan paling aman. Dan juga ethylhexyl methoxylamide, dia sebagai UVB filter. Dia tidak fotostabil karena bakal berkurang SPF-nya sebesar 10% selama 35 menit. Selanjutnya titanium dioxide, sama seperti zinc oxide tadi, sebagai UVA dan UVB filter. Dia sunscreen paling aman juga dan paling stabil juga. Terus ada Tinosoap sebagai agen sunscreen kimiawi generasi baru. Dia sangat fotostabil dan sekaligus menstabilkan agen sunscreen yang tidak stabil tadi, yaitu ethylhexyl methoxylamide. Yang terakhir adalah ethylhexyl triazone, sebagai UVB filter, merupakan agen sunscreen yang paling stabil. Untuk bahan pelengkapnya ada cyclopentasiloxane sebagai pelarut, talc itu seperti agen mattifier atau kayak bedak gitu, aqua. Terus ada aqua, dipropylen glycol sebagai pelarut, silika sebagai pengental, tritexinoin sebagai pelumas, gliserin sebagai pelarut, polymethyl methacrylate sebagai pengental, bis isobutyl sebagai pengemulsi, hydrated silica sebagai pengental, polysorbate sebagai pengemulsi, hidrogen dimentikon penghalus, magnesium sulfat sebagai pengental, fragrant atau parfum, dimentikon sebagai pengental. Lalu ada pewarna. Dia itu tidak kelebihannya, dia itu tidak mengandung alkohol dan juga tidak mengandung pengawet. Dia juga tidak mengandung minyak atau oil free. Dia juga jadi dia non komedogenik, tapi dia tidak fungal acne safe. Klaimnya dia merawat kulit yang berjerawat. Oke, aku bilang iya aja deh. Terus membantu melindungi kulit dari UVB, ya aku lebih walaupun cuma 35, SPF-nya cuma 35, tapi aku paling ngerasa aman pakai ini dibandingkan dengan yang ini, karena dia banyak banget komposisinya yang sangat, agen sunscreen-nya banyak yang kuat. Terus menjaga kelembapan kulit, aku ngerasa lembab. Nah itu dia review skincare aku. Mohon maaf banget ya karena banyak banget kekurangan. Ini aku filmingnya di tengah malam. Dengan video ini kalian bisa punya pandangan untuk skincare, bisa sebagai rujukan untuk memilih skincare, walaupun memang ingredient itu bukan hal yang utama yang membuat kita cocok sama skincare tersebut. Tapi kalau misalnya kalian mau coba skincare yang aku pakai, ya kalian punya pandangan tentang skincare itu sesuai dengan ingredientsnya dan sesuai dengan pengalaman aku. Tapi semua skincare yang aku sebutkan tadi, walaupun cocok di aku, belum tentu cocok di kamu. Jadi ini sebagai gambaran saja kalau misalnya kamu mau coba skincare yang aku gunakan. Sekian dari saya, terima kasih, bye bye.